Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, malam hari ini edisi 20 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Inspirasi malam hari ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar sahabatku semua senantiasa sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin ya. Selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Begitupun dengan kabar keluarga di rumah ya sahabat. Baik sahabat saudara, insyaallah di Inspirasi malam hari ini Bang Dara akan memperdengarkan di Radio Suara Darussalam ceramah Ustadz Buya Yahya yang berjudul Yang Boleh Meninggalkan Sholat. Siapakah mereka? Dengarkan Buya Yahya. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana fi hadha syahril karimi ala al-qiyami was-siyam. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar membenahi ibadah kita, dimulai dari wudu, kemudian sholat, dan seterusnya insyaallah. Kita saat ini sudah sampai ke bab sholat, bab yang kedua. Ini kita fikih praktis sholat. Kita masuk bab yang kedua. Seperti yang kami sampaikan bahwa selagi akal masih ada pada seorang hamba yang hidup, maka sholat tetap wajib. Tidak ada istilahnya sholat gugur. Dalam keadaan sakit pun juga demikian. Hanya bedanya caranya saja. Caranya dipermudah. Orang sakit beda cara sholatnya dengan orang yang sehat. Dan meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Hukuman meninggalkan sholat, ulama menyebutkan bagi yang meninggalkan sholat, atau di kitab ini disebutkan atau tidak, hukum meninggalkan sholat mungkin tidak disebutkan, kita kasih muqaddimah saja, bahwa menurut madhab kita ada meninggalkan sholat ada dua macam. Meninggalkan sholat karena meyakini kalau sholat itu tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari iman, dan hukumannya adalah dipenggal lehernya karena dia murtad dan dikubur di tempat orang kafir. Gak bisa ditempatkan, dikubur di tempat kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sholat karena malas-malasan.
Adapun meninggalkan sholat karena malas-malasan, menurut kebanyakan, menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal dulu, menurut madhab Hambali, bahwa siapapun yang meninggalkan sholat karena malas-malasan sekalipun, biarpun masih meyakini sholat itu wajib, maka hukumnya dianggap seperti orang yang murtad. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang meninggalkan sholat, ya sudah, keluar dari iman. Adapun menurut jumhur ulama, selain dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang meninggalkan sholat dosa besar, maka dia disuruh melakukannya, kemudian disuruh tobat. Kalau ternyata mereka masih tidak mau untuk melakukan tobat dengan melakukan sholat, maka hukumannya adalah dipenggal lehernya. Akan tapi masih dianggap sebagai seorang muslim dan diurusi jenazahnya seperti jenazah seorang muslim, kemudian bisa dikubur di kuburan kaum muslimin. Begitu beratnya hukumannya. Maka dari itu, karena berat hukumannya, pahalanya gede, sekaligus cara melaksanakannya juga dipermudah. Cara melaksanakan juga dipermudah. Jangan sampai ada di rumah kita satu orang yang tidak melakukan sholat. Akan menjadikan berkah di rumah tersebut dicabut, diganti dengan perselisihan, percekcokan, permusuhan. Makanya sangat rugi. Ada sebagian para as-solehin dahulu paling takut duduk dengan orang yang dia meninggalkan sholat, karena manusia ini mengundang musibah. Paling tidak berani duduk dengan orang muslim yang meninggalkan sholat, karena menakutkan orang semacam ini. Orang yang tidak diberkahi yang bersamanya pun bisa saja menjadi orang yang tidak diberkahi. Maka jangan sampai ada di rumah kita ada satu orang yang tidak sholat. Dosa besar. Ingat, akan tapi caranya kemarin yang harus kita beritahu. Caranya mudah, nggak bisa berdiri boleh, duduk nggak bisa duduk boleh, baring nggak bisa baring boleh, telentang dan seterusnya. Nggak ada air pun boleh dengan tayamum, dan tayamum nggak ada air, nggak ada debu, ya sudah boleh langsung sholat untuk menghormat waktu. Baik, sekarang bab kedua adalah siapakah yang diperkenankan meninggalkan sholat. Tadi kita katakan nggak ada yang bisa meninggalkan, tapi tentu ada setelah itu pengecualian. Ada beberapa orang yang boleh meninggalkan sholat, nggak dosa dia tidak melakukan sholat. Sholat hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi syarat yang sudah disebutkan di atas. Ada beberapa syarat yang sudah disebutkan tentang siapakah yang wajib melakukan sholat. Seorang muslim, seorang yang berakal, dan orang yang sudah akil balik. Kalau memenuhi syarat di atas wajib melakukan sholat. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun sholat, kecuali karena ada udzur lain. Udzur atau sebab seseorang boleh meninggalkan sholat adalah yang pertama, ketiduran, tapi harus diqadha. Man nama an sholatin falyusalliha mata staiqadha. Jadi tidur ini kan namanya ketiduran. Cuma nanti ada beberapa rinciannya ketiduran. Yang jelas orang tidur, orang ketiduran lalu ketinggalan sholatnya, dia gak dosa. Karena apa? Karena orang tidur. Bukan orang tiduran, orang tidur beneran. Yang kedua adalah orang dipaksa meninggalkan sholat, diancam. Kalau melakukan sholat ditembak, melakukan sholat dibunuh. Dan benar yang ngancam ini, sudah disiapkan senjatanya. Yang kedua lupa, mohon maaf. Yang kedua adalah lupa. Lupa karena yang halal nanti akan dirinci. Yang penting lupa. Orang lupa tiba-tiba nggak sholat. Habis sholat duhur dia ngobrol dengan ibunya karena saking kangen ibunya datang dan sebagainya. Tak tanya apa, belum sholat duhur, Allahu Akbar, asar, ya Allah. Nggak dosa dia karena lupa. Lupa itu sudah begitu, nggak bisa. Lupa itu kayak apa sih? Orang melupakan sesuatu nggak bisa. Lupa itu nggak bisa dilupakan. Orang nggak bisa lupa itu disengaja, nggak ada. Namanya juga lupa, nggak ada disengaja lupa. Sebab kalau orang mau melupakan saat itu malah mengingatkan gitu. Jadi lupa ya lupa. Sholat juga demikian. Kalau lupa nggak dosa, lalu dia tidak sholat. Dan ini bisa saja terjadi pada siapapun ini. Mungkin hampir setiap orang itu begitu, karena sibuk dengan sesuatu yang halal tiba-tiba sampai lupa. Yang ketiga dipaksa meninggalkan sholat. Yang keempat adalah menjamak sholat. Sholat duhur tidak melakukan, tapi dijamak dengan asar, sehingga duhurnya tidak dilakukan nanti, tapi dilakukan di waktu asar. Penjelasannya sebagai berikut.
Ketiduran. Jika ada orang meninggalkan sholat karena ketiduran, maka ia tetap wajib mengqadha, dan tidak berdosa asalkan memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut ini. Kalau anda ketiduran kemudian sampai meninggalkan sholat, maka anda tidak dosa, wajib mengqadhanya iya. Anda tidak dosa dengan meninggalkan sholat tersebut dengan catatan berikut ini. Salah satu dari dua ini. Yang pertama adalah tidur ketika belum masuk waktu sholat. Jam 11 tidur, jam setengah 12 tidur, bangun asar jam 4. Karena tidur yang sebelum masuk waktu sholat, maka dia tidak dianggap dosa. Tidurnya sebelum masuk waktu sholat, maka dia ketinggalan sholat, maka dia tidak dosa. Atau yang kedua, tidur ketika sudah masuk waktu sholat dan orang tersebut sudah berpesan kepada orang yang bisa dipercaya untuk membangunkannya, atau dengan mempersiapkan alat yang bisa membangunkannya seperti alarm, jam beker dan lainnya. Tidurnya sudah masuk waktu sholat, tapi dia sudah mempersiapkan untuk bisa bangun, misalnya karena saking capeknya belum sempat sholat duhur, akhirnya apa, adzan duhur dikumandangkan, dia akhirnya baring, sudah pesan, ya akhi tolong 1 jam kemudian bangunkan saya. Tak taunya sang kawannya pun lupa, tak tahu dia pergi kemana. Sampai jauh dia tanggung jawab di telepon, rupanya kita yang tidur, teleponnya dimatikan. Enggak banget, tiba-tiba bangun sudah asar, maka tidak dosa. Kenapa? Sudah pesan kita. Dan yang kita pesan ini adalah orang yang biasa bisa dipercaya. Ini. Kalau tidur sudah masuk waktu sholat tanpa pesan, tanpa ada alarm yang dia duga akan membangunkannya di waktu sholat sebelum keluar, maka hukumnya adalah haram. Lupa. Jika ada orang lupa melakukan sholat, maka dia wajib mengqadha, ya tetap mengqadhanya, lupa. Dan di saat dia ingat dan orang tersebut tidak berdosa, wajib mengqadha di saat dia ingat dan orang tersebut tidak berdosa, asalkan lupa yang disebabkan oleh sesuatu yang mubah, sunnah atau wajib. Kalau kita melakukan sesuatu yang wajib sampai lupa melakukan sholat wajib, contohnya apa? Mungkin kita harus menghormat orang tua kita yang baru datang, gini-gini kita melayani kewajiban kita, dimintai tolong orang tua sampai lupa. Atau hal-hal yang sunnah, atau bahkan yang mubah. Mubah, ya contohnya merapikan taman untuk agar rapi, ini hal-hal mubah, bukan haram. Merapikan taman yang rapi biar bersih, ini atau tanya apa, saking asyiknya atau tanya dia ketinggalan sholat, nggak dosa. Tapi kalau lupanya karena sesuatu yang makruh atau bahkan haram, dosa. Lagi khusuk main catur, cedak, ketinggalan sholat, haram. Lupa. Yang ketiga, dipaksa. Orang yang dipaksa meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha jika sudah terbebas dari paksaan tersebut, dan dia tidak berdosa jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, ini masalah paksaan itu di sini rupanya yang disebutkan. Kemarin kita sering nyebut paksa di mana ya? Masalah tayamum ya. Ada apa? Hah? Masalah apa? Mandi apa? Apa kita membahas masalah dipaksa kemarin? Kita masalah paksaan kemarin. Oh, bukan ini bab Ramadaniyat. Orang yang dipaksa untuk berbuka. Lain, bukan di sini, bukan bab salat. Baik. Pertama, syaratnya jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, kehormatan keluarga, naudzubillah, dan harta.
Jika orang dipaksa, kalau sampai kamu melakukan salat, aku bunuh kau. Nah ini, potong jarimu. Serem. Yang ngancam tuh benar-benar bisa mewujudkannya. Makanya jangan sholat. Boleh kita meninggalkan sholat, nanti qadha. Yang dosa dia. Kedua, yang memaksa adalah orang yang diyakini mampu mewujudkannya, bukan sekedar ancaman. Anak kecil mau 5 tahun ngancam, abah kalau sholat nanti tak pukul. Anak kecil takut. Harus yang memaksa adalah orang yang diyakini mampu mewujudkan ancamannya. Misalnya karena terlihat adanya perangkat dan kekuatan yang dimiliki pengancam untuk membuktikan ancamannya. C. Diduga kuat ia bakal membuktikan ancaman. Maksudnya ini ancaman beneran. Ente sholat, tembak. Dan sudah ada kejadian sebelumnya kayak begitu. Jadi kita tuh menduga bahwasanya kalau memang kita melanggar akan ditembak betul sama dia. Yang keempat, tidak ada pilihan lain untuk terbebas dari ancaman tersebut. Kalau masih ada pilihan-pilihan, ancaman ada pilihan. Misalnya apa? Kalau kamu sholat di sini tembak, awas ya. Oh, berarti bisa sholat di sana. Ngapain? Oh, dipaksa nggak sholat. Kan larangnya di sini. Di tempat lain boleh pindah ke tempat lain. Jadi nggak ada pilihan. Selagi nggak ada pilihan, pokoknya kalau kamu sholat tak tembak nanti. Maka saat itu dia boleh meninggalkan sholat dan wajib diqadha. Cuman urusan paksaan ini hampir tidak pernah terjadi. Untuk dipaksa meninggalkan sholat. Yang ada adalah lupa, ya. Yang paling terjadi adalah ya lupa sama ketiduran. Itu yang umum karena tidak perlu melibatkan orang lain. Diriku lupa, diriku ketiduran. Menjamak sholat. Menjamak sholat artinya menggabungkan 2 sholat di satu waktu, yaitu menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya, baik jamak takdim atau sholat pertama maupun jamak takhir di waktu sholat yang kedua. Jika ada orang yang meninggalkan sholat karena menjamak sholat dengan jamak takdim atau jamak takhir, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadhanya selagi terpenuhi syarat-syaratnya saat menjamak sholat. Ya, syarat menjamak sholat maknanya sah. Jamak takdim benar, jamak takdim syaratnya enggak benar. Sholat asarnya didulukan ya enggak sah. Kalau tidak memenuhi syarat ya qadha nanti. Tidak memenuhi syaratnya. Jamak takdim kan yang didahulukan waktu yang dahulu. Jamak takdim sholat duhur sama asar, maka didahulukan duhurnya baru setelah asar. Rupanya enggak ini. Jamak takdim memang, cuman asar dulu baru duhur. Maka wajib diqadha nanti, enggak sah. Asalkan memenuhi syaratnya maka sah dan tidak wajib qadha. Contoh seorang melakukan sholat jamak takhir duhur dengan asar. Berarti meninggalkan sholat duhur di waktu duhur. Orang tersebut tidak dihukumi berdosa pada saat dia meninggalkan sholat duhur pada waktunya. Karena dia telah niat menjamak takhir dengan sholat asar. Atau dia telah niat mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Ini, maka dia meninggalkan sholat enggak? Karena dipindah waktunya. Cara qadha sholat, ini catatan. Cara mengqadha sholat ada 2 macam. Wajib disegerakan. Wajib mengqadha sholat itu harus segera. Kalau yaitu ketika meninggalkan sholat tanpa uzur. Misalnya orang malas sholat, nggak mau sholat, maka dia diwajibkan mengqadha sholat secepatnya. Kecuali tadi yang uzur tadi, orang tiduran, habis sahur tidak tahu kenapa salah makan menu atau gimana, tiba-tiba tertidur sampai duhur, maghrib, sampai siang duha, Allah ketinggalan subuh, langsung dia wajib qadha. Cuman tidak segera, tidak harus saat itu juga. Kenapa? Waktu dia meninggalkan sholat bukan dengan melanggar, karena tertidur. Maka mengqadhanya boleh nanti sore, boleh besoknya. Tapi yang satu lagi suruh sholat nggak mau, males, nggak deh. Berarti dia bandel dia. Bukan karena udzur, maka kemudian wajib dia mengqadha sholat waktu itu juga, nggak usah ditunda-tunda. Jadi jika wajib disegerakan ketika meninggalkan sholat tanpa udzur. Yang kedua dianjurkan disegerakan yaitu ketika meninggalkan sholat karena ada udzur. Jadi kalau kita meninggalkan sholat karena ada udzur, maka
kita mengkodoknya boleh menunda, nggak harus segera saat itu, dikodok kapan saja. Baik, ini adalah masalah meninggalkan sholat, kemudian kita langsung masuk syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Definisi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus ada pada seseorang untuk bisa dikatakan sholat itu wajib. Jadi harus terpenuhi dalam diri kita beberapa hal agar kita itu berkewajiban, dianggap wajib melakukan sholat. Artinya jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib sholat. Syarat wajib sholat ada dua. Pertama adalah mukallaf. Orang mukallaf. Pembahasan mukallaf ada di bab haid. Kita bahas. Cuman kita tidak ulang, akan kita arahkan saja kepada pembahasannya. Orang mukallaf di sini tidak disebutkan ya, mukallaf. Oh, ada di bawah, dibahas, disinggung juga ternyata. Orang kalau tidak mukallaf, dia tidak wajib sholat. Anak kecil tidak mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Dia tidak wajib sholat. Atau dia mukallaf, akan tapi dalam keadaan haid, wanita haid tidak wajib sholat. Wanita nifas tidak wajib sholat. Dua ya. Ini adalah yang tidak wajib sholat. Pembahasan tentang mukallaf, definisi mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama, seperti kewajiban dalam sholat, puasa, dan lain-lainnya. Artinya orang mukallaf adalah orang yang sudah punya beban kewajiban. Yang tidak mukallaf tidak punya kewajiban. Gila tidak mukallaf, tidak punya kewajiban sholat dan yang lain. Anak kecil tidak mukallaf. Nanti akan dijelaskan tentang mukallaf itu apa. Di dalam buku kecil ini sangat sengaja kami sebutkan masalah orang mukallaf, sebab kami ingin menegaskan bahwa yang akan kita pelajari saat ini adalah salah satu kewajiban yang dibebankan pada orang mukallaf tersebut. Artinya bagi siapa saja yang merasa mukallaf, maka ia harus mempelajari dengan benar masalah sholat dan seluk-beluknya. Termasuk di dalamnya tentang masalah nifas, istikhadah, wudhu, mandi besar, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena itu adalah yang mendukung keabsahan sholat. Rukun-rukun syarat-syaratnya. Seseorang disebut mukallaf jika telah terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Orang mukallaf syaratnya ada 4. Ditambah 1 menjadi 5. Kalau sudah punya syarat 4, maka wajib mengambil yang 5. Biasanya sebagian mengatakan syaratnya langsung disebut sebagai 5. Pertama, berakal. Orang berakal bisa jadi mukallaf. Maka orang gila tidak mukallaf. Dia tidak punya kewajiban dan tidak punya dosa. Ada orang nggak puasa di siang hari bulan Ramadan karena dia gila. Dia melakukan keharaman, dia gila. Maka kalau ada ingin bebas, ada orang ingin bebas melakukan dosa tidak dosa, ya jadi gila. Yang kedua, balik. Balik di sini tidak diterangkan. Mungkin balik adalah di saat anak. Kita membahas balik di mana ya? Hah? Di sini bab wudu. Hah? Niat. Bab sholat ini. Bab sholat sini enggak? Sudah dibahas belum di bab ini? Oh, belum. Kalau tidak salah, tidak tahu kita membahas masalah orang balik. Balik, syarat balik. Ada syarat balik, tidak disebutkan di sini, di belakang ada tidak? Oh ada. Oh baik, tidak usah buru-buru berarti. Baik, nanti akan kita lewati. Balik, gambaran globalnya adalah, balik adalah anak yang sudah dewasa, sudah haid, sudah keluar mani, maka dianggap sebagai balik. Maka anak kecil tidak disebut balik. Anak kecil tidak disebut balik. Jadi orang gila, anak kecil tidak wajib sholat. Sehat pendengaran atau penglihatan. Jadi bisa melihat, atau bisa mendengar, atau salah satunya. Ini maksudnya salah satunya. Sebab kalau orang tidak bisa melihat, masih bisa mendengar, bisa paham. Orang tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat, bisa paham isyarat. Isyarat jangan, silahkan, jangan, ngerti. Yang keempat adalah sampainya kepada seruan dakwah Islam. Sampainya kepada seruan dakwah Islam. Jadi orang kafir itu, yang sudah berakal dan balik, dia tidak dianggap berdosa kalau memang dia tidak pernah mendengar tentang Islam. Makanya jika ada orang nyembah berhala di tengah hutan belantara, nggak ada berita tentang Islam, maka dia selamat, nggak dihukum oleh Allah. Allah pantang menghukum orang yang tidak tahu. Biarpun yang disembah berhala.
di hutan belantara. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Enggak akan disiksa oleh Allah sampai ada utusan. Jadi harus sampai kepada seruan dakwah. Kalau sudah sampai seruan dakwah, dia berakal, dia balik, dia bisa mendengar atau melihat, kemudian benar-benar dakwah sampai kepadanya, maka dia wajib menerima Islam yang kelima. Kalau tidak, namanya dia kafir di neraka selamanya. Baik, sedikit tentang penjelasannya. Berakal artinya adalah orang tersebut berakal sehat dan tidak terjangkit penyakit akal atau kejiwaan seperti gila atau tidak bisa mengingat karena lanjut usia atau terkena musibah yang menjadikan akalnya tidak berfungsi lagi dengan benar. Orang yang akalnya tidak sehat tersebut bukanlah orang mukallaf. Orang gila selamanya tidak mukallaf, maka dari itu tidak ada kewajiban bagi orang gila dan tidak ada dosa bagi orang gila. Termasuk digolongkan orang tidak berakal adalah idiot. Idiot itu adalah badannya gede tapi tidak ngerti dia. Ya, catatan tentang gila, sudah selesai. Orang gila tidak punya kewajiban. Di hadapan manusia dia rendah, tapi dia tidak akan rendah di hadapan Allah. Di hadapan manusia rendah, sehingga orang mungkin malu dengan kegilaan keluarganya dan sebagainya. Tapi di hadapan Allah dia tidak dosa. Di hadapan Allah tidak dosa. Catatan tentang gila. Gila dibagi menjadi dua. Oh, ada gila dua. Yaitu yang pertama gila asli bawaan, artinya kurang akal sejak lahir. Jadi gilanya dari kecil. Lahir sudah gila. Yang kedua, gila muncul setelah lahir. Gila muncul setelah lahir dilihat. Setelah lahir tidak gila langsung, tapi setelah beberapa waktu dia gila. Makanya dibagi dua. Pertama, gilanya adalah sebelum balik, yang kedua setelah balik. Ada orang gila waktu lahir sehat, umur 5 tahun sehat, tapi gila setelah 5 tahun. Berarti dia gila sebelum balik. Atau yang kedua adalah lahir dalam keadaan normal, baru umur 16 tahun dia gila, berarti gilanya setelah balik. Semuanya ada keterangan masing-masing. Orang yang gila sejak lahir hingga sebelum balik mutlak tidak terkena taklif, tidak punya beban kewajiban sama sekali, dan kalau meninggal kelak akan masuk surga. Dari kecil sudah gila. Yang kedua, orang gila dimulai setelah menginjak usia balik, dianggap mukallaf, maka pada saat sehat itulah ia mendapatkan beban kewajiban. Ada saat ia menjadi gila, ia tidak menjadi mukallaf. Jadi gini, misalnya ada orang dewasa sampai balik, umur 17 tahun balik, 20 tahun balik sudah, maka dia punya beban kewajiban. Baru setelah itu gila. Gilanya adalah umur 21, 22, 23, gilanya 3 tahun. Nah, gila 3 tahun, setelah itu sehat. Maka di waktu gila dia tidak dianggap mukallaf, waktu gila saja. Waktu sadar, karena sadarnya sudah dalam keadaan balik, dihisab waktu sadarnya. Seperti itu. Selesai. Orang gila. Sebetulnya ini hanya sekedar keterangan saja. Sebab orang gila sendiri nggak ngerti kewajiban. Idiot dan sebagainya. Kita menemukan satu anak, subhanallah, dia orang yang tidak punya dosanya. Seorang ibu diuji dengan anak yang idiot begitu. Dia tidak ngerti urusan syahwat, urusan dosa, tidak ngerti. Setiap ketemu tuh minta kawin. Dia nggak ngerti. Rupanya apa? Dia senang kalau ada rame-rame. Jadi nikah itu namanya rame-rame itu. Dia gede badannya, tapi ya gitu. Sebagai contoh. Maka apa? Dia kalimatnya nggak bisa dipercaya karena apa? Dia menggila. Dia ngerti pokoknya setiap aku mau kawin karena pernah dia hadir keramaian, ada acara ramai gitu waktu pernikahan. Jadi dia pengen nikah. Jadi nikah tuh yaitu menurut dia. Berarti benar-benar akalnya tidak ada. Baik. Balik artinya adalah orang yang mencapai umur dewasa yang telah ditentukan oleh syariat. Anak yang belum balik anak yang belum masuk usia balik tidak punya beban kewajiban dan dia juga tidak punya dosa. Maka jika ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia walaupun anaknya orang kafir, ia masuk surga. Anaknya orang kafir mati kecil, surga.
Baik, seorang anak itu disebut balik jika ditemui salah satu tanda berikut ini. Tanda-tanda berikut ini kita alamatul balik, kita sebutkan juga rupanya masalah balik. Yang pertama adalah tanda bagi anak laki-laki, untuk laki-laki. Yang pertama anak kecil disebut balik kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Dia sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua adalah bagi laki-laki tidak keluar mani di usia 9 tahun Hijriah, tidak keluar mani, tidak dianggap balik sampai usia 15 tahun. Maka setelah 15 tahun ke atas ini disebut sebagai balik. Sehingga mereka mengatakan pertama adalah balik karena keluar mani, yang kedua adalah balik karena umur. Maka kalau ada anak sudah umur 16 tahun dia akan disebut balik biarpun tidak keluar mani. Wanita sama, dua, hanya ada tambahannya satu. Kita baca saja. Kalau bagi wanita, perempuan keluar mani di usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Kedua, keluar darah haid di usia 9 tahun, nah tambahnya haid. Yang ketiga adalah genap 15 tahun Hijriah. Sama, 15 tahun Hijriah. Kemudian usia, yakni balik dengan usia 15 tahun, yaitu pokoknya kalau ada seorang anak perempuan sudah mencapai umur 15 tahun, 15 tahun ke atas, maka di saat seperti itu dia sudah dianggap balik. Atau belum, atau keluar darah haid di usia 9 tahun, atau keluar darah mani di usia 9 tahun Hijriah. Baik, itu adalah balik. Suruh lihat dirinya. Kalau sudah dirinya merasa balik, berarti kewajiban harus kita pelajari. Tanda-tanda balik untuk musrah. Artinya jika pada usia 9 tahun Hijriah belum keluar mani dan belum keluar darah haid, baliknya ditunggu hingga genap berusia 15 tahun Hijriah. Maka saat itu dia telah balik karena mencapai usia 15 tahun selesai. Jadi baliknya dengan umur. Catatan, anak yang belum balik belum mendapatkan beban kewajiban apapun. Anak kecil yang belum balik belum mendapatkan beban kewajiban apapun. Dengar nih. Namun wajib bagi orang tua atau siapapun yang mengasuhnya untuk mengajari anak tersebut melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini ada orang salah paham tentang anak kecil, nggak disuruh ngapa-ngapain. Karena apa? Belum balik. Ini salah paham. Pernah suatu ketika ada satu ustadz datang ke sini, ya semoga Allah ngampuni. Kita lihat anaknya umur 11 atau 12 tahun. Anaknya pakai rok pendek, kemudian bajunya baju ya anak-anak. Kita tanya, Ustadz, anaknya umur berapa Ustadz? Rupanya beliau itu sadar tahu kemana arah pertanyaan kita, mau menegur. Dia menjawab, Buya, itu gede, umurnya masih 12 Buya. Belum balik, oh dia belum haid, dia belum balik. Jadi dia paham kalau kita tanya akan kritik, kenapa anaknya kok bajunya begitu. Dia jawabnya apa? Belum balik, langsung tutup poin dia. Oh berarti paham, dia salah paham berarti. Akhirnya biarpun belum balik, tapi wajib kita ajari dengan menutup aurat. Dia tidak dosa, yang dosa bapaknya. Ini salah fikih, salah faham membaca fikih. Dipikir mentang-mentang belum balik, ya sudah, nggak usah disuruh sholat. Bukan, wajib bagi orang tua untuk mengajari sholat dan kewajiban yang lainnya di usia 7 tahun, dimulai 7 tahun. Itu kan sabda Nabi, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk melakukan sholat di saat umur mereka mencapai umur 7 tahun, kemudian sampai umur 10 tahun dikasih ta'zir, sanksi. Orang tua kalau tidak melakukan ini semua dosa, cuman tentunya caranya cantik. Anak kecil jangan sampai ditakut-takuti. Namanya anak kecil itu tidak wajib, tapi dia wajib harus kita bimbing mereka untuk bisa melakukan sholat. Apabila anak tidak melakukan kewajiban, maka dosa bagi orang tua. Apabila tidak mengajari melaksanakan kewajiban, biarpun belum wajib. Apabila anak tersebut melakukan keharaman, maka dosa bagi orang tua apabila tidak mengajari menjauhi keharaman. Hati-hati. Berarti dosanya orang tua anak kecil. Makanya termasuk anak umur 7 tahun sudah mulai diajari pakai kerudung, menutup aurat. Biarpun kandang copot, bongkar pasang anak. Anak-anak, ya namanya anak-anak. Belum wajib mereka. Tapi kalau sama orang tuanya dibebaskan, los begitu dosa orang tua. Tidak pernah mengajari kebaikan. Selesai.
kok ada masalah cairan ini, apa hubungannya? Urusan balik. Baik, supaya tahu tanda-tanda balik air mani. Air mani itu kayak apa sih kan gitu. Oh baik. Ini ingin bahas masalah air mani. Sehingga mukadimahnya diberi wawasan dengan beberapa cairan yang keluar dari alat. Cairan dari alat kemaluan laki-laki atau ada 4. Kenapa harus laki-laki? Laki-laki dan perempuan juga. Hah? Hah? Oh ada tambahan. Di mana? Oh, kemudian ada tambahannya. Baik. Berarti laki-laki aja, tambahan perempuan. Oke. Cairan alat kemaluan laki-laki ada 4. Yang pertama air kencing. Pahami dulu kamu laki-laki. Air kencing, jelas air kencing. Yang kedua adalah wadhi. Yaitu cairan agak kental, bening, yang keluar karena mengangkat beban berat atau karena kelelahan. Misalnya kalau capek tiba-tiba itu keluar itu cairan. Itu bukan mani, tapi namanya wadhi. Jadi wadhi karena apa? Karena capek, berat, ngangkat berat. Yang ketiga adalah madhi. Adalah cairan kental yang bening dan keluar di saat bangkitnya syahwat tapi belum tuntas syahwatnya. Kalau tuntas nanti mani itu. Jadi ada syahwat. Hampir nih, kalau orang bangkit syahwatnya biasa ada cairan, namanya itu madhi. Kalau mani adalah cairan keluar bersama tuntasnya syahwat. Yang belum pernah mengalami tidak perlu banyak diceritai karena tidak akan tahu sampai kapanpun. Kalau sudah tahu juga tahu. Masalah keluar mani. Jadi ada air kencing, ada wadhi, ada madhi, ada mani. Cuman kadang orang membedakan antara madhi dengan wadhi ini sama-sama dhidhi. Makanya biasanya kita dekatkan. Kalau madhi itu pakai mem, dekat sama mani. Kalau madhi itu ada syahwatnya, cuman tidak tuntas. Wadhi jauh wawu. Biarpun di dalam, ya. Madhi sama mani sudah dekat. Sebab kalau wadhi nggak ada hubungannya dengan syahwat. Jadi dari 3 ini yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki. 1, 2, 3 najis. Yang ketiga mani adalah suci. Adapun cairan yang keluar jelas ini bagi kaum laki-laki. Cairan keluar dari perempuan ada 7 macam. Ada 7 macam, sorry kasih koma atau titik. 7 macam. 4 tersebut di atas dan ditambah 3 berikut ini. 4 tersebut di atas ditambah 3 berikut. Jadi 4 sama yang keluar pada laki-laki keluar. Wanita juga keluar air kencing, wanita juga keluar wadhi, wanita juga keluar madhi. Ditambah adalah darah haid dan istihadah. Darah haid dan istihadah. Yang ketiga darah setelah kelahiran, darah nifas. Nah ini yang ketiga adalah darah cairan basah lokal, mohon maaf kemaluan, yang disebut rutubatul farj. Jadi kemaluan wanita ada bebasahnya selain daripada darah haid, selain daripada darah nifas, selain daripada air kencing, mandi, wadhi. Jadi basahan normal seperti basahnya air mata ini. Mata ini kan ada cairannya. Kalau tidak ada bebasahnya mata ini sakit kering, dengan kedipnya kelopak akan luka. Akan tapi di situ ada cairannya, seperti mulut berludah. Begitu juga kemaluan wanita ada bebasahan, yang itu bukanlah air kencing, bukan wadhi, bukan madhi, bukan mani, bukan darah haid, bukan darah nifas. Dan nanti akan ada hukumnya masalah rutubatul farj, bebasahan yang ada di kemaluan wanita ini ada sendiri. Ada catatan kaki itu katanya cairan ini disebut dengan rutubatul farji, yaitu cairan yang selalu ada pada bagian kemaluan wanita. Seperti hanya cairan yang selalu membasahi mulut dan kelopak mata. Seperti itu. Sedikit tentang keputihan ini ada tambahan. Karena biasanya ini sebelumnya bab kemarin. Bab bersuci ya kalau tidak salah. Mandi besar. Letakkan di sana bukan di sini. Keputihan. Nah ini ada wanita sering keputihan. Pasti bertanya. Enggak ada keputihan. Kok cuma 7? Ada ini enggak ada keputihan. Keputihan masuk dalam ini cairan basah selain daripada tadi.
Keputihan adalah cairan berwarna putih keruh dari kemaluan wanita. Hukum cairan keputihan tersebut adalah umumnya keluar dari wilayah yang kedua dari kemaluan wanita, maka dari itu hukumnya adalah dianggap suci dan batalkan wudhu. Ini kok langsung begitu ya? Tidak ada pembagian-pembagiannya, tidak langsung. Ini mengambilnya tidak sempurna. Ini memindah dari bab haid, tapi tidak sempurna. Ada yang kurang di sini dan sangat kurang. Dia tidak ngerti tiba-tiba wilayah kedua. Wilayah Kudana, di wilayah Ciau Lumajang Kuning, Cirebon atau wilayah mana nggak ngerti. Ini tiba-tiba ada wilayah-wilayah begini. Ini ada yang ketinggalan. Jadi untuk mohon maaf, ini majelis mulia, anak-anakku semua para santri dan juga kaum muslimin. Mohon maaf, ini masalah bicara tentang kebasahan yang ada di kemaluan seorang wanita. Ibaratnya kemaluan wanita itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagian yang pertama adalah bagian yang biasa, yang kalau seperti kelopak mata, jika dibuka adalah ada bebasahannya. Jadi wilayah kalau dibuka begitu ada bebasahannya, normal. Kemudian bagian kedua itu adalah bagian yang seandainya suaminya menggauli, inilah kemaluan suaminya masuk ke wilayah tersebut. Bagian yang ketiga adalah di belakang itu semuanya. Nah, para ulama membahas bagian yang paling pertama ini jelas suci. Sehingga mohon maaf jika tanpa ada apa-apa, tanpa ada syahwat, tanpa ini tiba-tiba ada kain celananya seorang perempuan menyentuh bagiannya, kemudian ada bebasahannya, itu seperti ludah, suci. Tapi kalau keluarnya dari dalam misalnya, diambil dari wilayah dalam, tengah-tengah, khilaf. Sebagian mengatakan suci, bahkan tidak suci. Ambil saja suci. Tapi kalau cairan yang keluar dari belakang wilayah perempuan, maka itu adalah najis. Nah sekarang keputihan ini, kebanyakan menyebutkan keputihan ini bukan dari dalam, kecuali orang yang sakit. Keputihan itu adalah karena ada bakteri atau kotor atau jamur yang menjadikan wilayah kemaluan bagian tengah itu, selain daripada kemaluan paling luar, bagian tengah ini ada kotornya. Sehingga kotornya ini adalah cairannya itu adalah menjadi tidak baik, menjadi semakin keruh, kotor, keluar namanya putihan. Jika demikian, jika betul keputihan dari wilayah tengah, maka keputihan bisa dianggap tidak najis, tidak usah khawatir. Yang mengatakan najis karena khilaf yang tengah. Yang ujung mutlak suci, yang belakang mutlak haram, yang tengah khilaf. Kita karena khilaf kita mudahkan saja, mudah adalah suci. Seperti itu. Nah ini sebetulnya rutubatul farj itu dalam rangka untuk membahas tentang keputihan, sebab nggak ada urusannya dengan apa-apa. Apa sih artinya dibahas rutubatul, bebasan yang dari tengah itu? Biasanya dibahas kalau seandainya seorang suami habis menggauli istrinya, kemudian mohon maaf kemaluannya basah, kena sarung, tidak najis begitu, dengan catatan tidak keluar madhi. itu adalah pembahasan-bahasan yang hampir tidak ada wujudnya, prakteknya nggak ada. Tapi ternyata prakteknya bisa diterapkan dalam masalah keputihan. Keputihan itu dari wilayah mana sih? Wilayah paling depan atau tengah atau belakang? Jawabnya keputihan rata-rata dari wilayah tengah bagi orang yang sehat. Kecuali orang punya sakit dalam itu, terus dari dalam tuh ngerembes keluar, sehingga karena penyakitnya itu baru najis. Tapi kalau orang dalam keadaan normal, nggak ada penyakit, dia sehat, makan enak semuanya, maka keputihan dari tengah ini. Maka karena tengah dianggap suci, selesai. Ini ada ketinggalan. Nanti cetakan berikutnya ditambahkan. Masuk tiba-tiba apa? Hukum cairan keputihan tersebut adalah umumnya keluar dari wilayah yang kedua dari kemaluan wanita. Wilayah yang kedua. Ya nggak paham. Maka dari itu hukumnya adalah dianggap suci dan membatalkan wudhu. Suci, membatalkan wudhu iya, tapi suci. Karena dari dalam maka membatalkan wudhu. Dianggap suci karena bukan dari paling belakang. Selesai. Ciri-ciri air mani. Air mani keluar dengan hentakan, muncrat. Jadi bukan seperti air kencing mengucur. Kalau air mani ma'in dafik ada hentakan begitu, ada muncrat. Ini lebih tampak pada kaum pria dan hampir tidak tampak pada kaum wanita. BB dibarengi dengan rasa yang sangat khusus dan berbeda dengan saat buang air kecil. Namanya rasa lezat, dan ini pun tidak bisa diceritakan kecuali orang yang punya pengalaman sama. Seorang yang tidak pernah punya pengalaman keluar mani, diceritai lezatnya keluar mani, dia tidak akan bisa mengerti. C. Berbau anyir. Ini dia, masalah rasa kami mencatat kecil. Masalah yang kedua,
Rasa lezat, rasa yang belum tahu tidak akan tahu sampai merasakan. Bagi yang sudah tahu pun akan paham biarpun tidak dijelaskan. Maka dari itu dalam hal ini tidak perlu dijelaskan dengan detail demi menjaga kesopanan. C. Berbau anyir seperti putih bunga atau putih telur atau bekas adonan kanji yang tersiram air panas. Putih bunga matahari ambil, ada anyir amis, kurang lebihnya manis seperti itu. Ini ternyata memang diringkas, benar-benar ringkas. Yang kita suruh mengambil tapi diringkas, tapi dipotong amat ya. Jadi siapapun yang telah mendapati salah satu dari tanda tersebut pada dirinya, maka dia sudah dihukumi balik. Tidak harus tanda semuanya. Misalnya dia keluar bebasahan, mohon, celananya basah, itu air mani atau bukan, kan begitu. Celananya basah, dia tidak kerasa waktu keluar, tidak ada kelezatan yang dirasakannya. Dia juga tidak ngerti muncratnya, tapi dia basah celananya. Setelah dicium begitu ternyata baunya anyir, maka apa namanya, air mani, maka dia wajib mandi. Ataunya suatu ketika basah, jangan-jangan keluar mani lagi. Setelah basah dia waktu muncratnya tidak kerasa, waktu keluarnya tidak sadar. Kemudian juga apa namanya, rasa lezatnya juga tidak sadar, akhirnya dicium, tak tahu dia pesing, maka dia ngompol ngompol tidak wajib mandi, berarti wajib disucikan. Jadi harus begitu cara mengetahui air mani. Baik, selesai. Baik, syarat mukallaf yang ketiga adalah selamat atau sehat pendengaran atau penglihatan. Ini menjelaskan mukallaf yang ketiga tadi, yang 4 tadi. Sehat pendengaran atau penglihatan. Jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dalam melaksanakan syariat dan tidak berdosa. Jika ada orang lahir dalam keadaan buta plus tuli, maka dia ahli surga berjalan di atas bumi. Kenapa? Dia tidak akan bisa mendengar berita, tidak akan bisa melihat kejadian, maka dia nggak akan bisa diberitahu. Buta dan tuli. Apakah ada dari kecil disusui sama ibunya, kan buta, tapi kan dia dengan rasa, dengan perasaannya itu kan bisa nyusui ibunya, dikasih makan. Tapi dia nggak mendengar dan dia juga tuli, tidak melihat dan tidak mendengar. Bagaimana? Dia ahli surga. Orang yang terlahir dengan cacat pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak disebut mukallaf. Tapi jika cacat salah satu saja, maka ia masih bisa menjadi mukallaf. Sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah, baik itu dengan isyarat, karena dia adalah tuli saja, tapi bisa melihat, atau dengan mendengar bagi yang buta, karena dia bisa mendengar biarpun tidak bisa melihat. Kemudian yang keempat, ini syarat mukallaf yang keempat, sampainya kepada dakwah Islam. Orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar seruan dakwah Islam, dia tidak mempunyai beban kewajiban dan tidak dosa walaupun menyembah berhala. Tidak dosa. Tidak disebut mukallaf bagi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Sehingga mungkin di Eropa sana, mungkin kalau memang dia di Eropa, karena Eropa kan luas, atau di negeri Amerika sana luas, kok ada satu kampung nggak ngerti apa itu Islam, nggak dengar Islam, dia nyembah apa saja, dia masuk surga, Allah tidak akan menghukum mereka. Tidak disebut mukallaf bagi yang tidak sampai kepada dakwah Islam. Misal ada orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkannya kepada Islam, dia tidak mukallaf. Allah pantang menghukum hambanya yang belum datang kepadanya risalah dan dakwah. Karena itu ayah dan ibunda Nabi Muhammad di akhirat kelak tempatnya di surga, karena hidup sebelum adanya risalah Nabi Muhammad. Kita sisipkan masalah ini. Sebab ada orang begitu mudahnya mengatakan ayah ibu Nabi Muhammad di neraka. Orang yang tidak mendapatkan suruhan dakwah ada dua macam. Yang pertama, orang yang belum pernah dengar suruhan dakwah Islam sama sekali. Yang kedua adalah orang mendengar suruhan dakwah Islam namun bukan Islam yang sebenarnya, akan tapi melalui informasi orang-orang yang tidak mengerti Islam, atau dengan sengaja memalsukan Islam, sengaja memalsukan informasi tentang Islam. Jadi kalau ada orang misalnya di Eropa sana,
Ada orang mengenal Islam tapi melalui orang yang menfitnah Islam, maka dia selamat. Dia kepleset, dia terjerumus. Dia tidak percaya sama Islam. Kenapa? Tiba-tiba ada orang, kamu tahu nggak Islam? Apa itu? Islam adalah agama yang dibawa oleh orang yang disebut dengan begini Nabi Muhammad. Cuma tahu di dalam Islam ternyata kejam ini lah. Dia memalsukan. Kemudian orang itu percaya sehingga nggak mau Islam. Dia masih selamat dia. Karena apa? Ternyata yang ditampilkan kepada dia bukan Islam, yang ditunjukkan bukan Islam. Allah Maha Kasih pantang menghukum hambanya yang tidak sampai kepadanya pesan risalah. Allah tidak akan menghukumnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baik, setelah dia memenuhi syarat 4 tadi, dia berakal, dia balik, kemudian dia sampai kepada yang dakwah. Ya? Kemudian dia bisa melihat atau mendengar. Jika terpenuhi itu semuanya, maka agar selamat wajib dia menerima Islam ini. Jika seseorang setelah memenuhi 4 syarat tersebut di atas, maka wajib baginya menerima syarat yang kelima, yaitu Islam. Disebut kafir dan masuk neraka selamanya apabila sudah memenuhi keempat syarat tersebut di atas, akan tetapi tidak masuk Islam. Untuk yang kelima ini sebenarnya bukanlah syarat taklif, akan tapi kewajiban pertama bagi orang mukallaf. Artinya siapapun yang telah memenuhi 4 syarat tersebut di atas, maka ia wajib memeluk Islam. Jika tidak, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan syarat-syarat salat pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, jaga akidah kami. Dan kami mohon ya Allah, terima ibadah kami, terima wudhu kami, terima salat kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih-Mu kepada kami semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai kamu dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, yang telah meninggal dari keluarga semuanya ampuni Allah, angkat derajat, berikan ketabahan, kesabaran ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.